Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Rukun Raharja Tbk atau Raja berencana melakukan pemecahan nominal saham atau stock split dengan rasio 1:5. Aksi korporasi ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan sekaligus memperluas jangkauan investor retail. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Rukun Raharja Tbk atau Raja akan minta persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang dijadwalkan pada tanggal 23 Juni 2026. Berdasarkan rencana tersebut, setiap satu saham lama akan dipecah menjadi 5 saham baru dan nilai nominal saham akan turun dari Rp25 per saham menjadi Rp5 per saham. Sementara jumlah saham ditempatkan dan setor penuh meningkat dari 4,23 miliar saham menjadi 21,14 miliar saham. Manajemen PT Rukun Raharja Tbk menegaskan pertimbangan utama pelaksanaan stock split di tengah harga saham saat ini telah berada pada level yang relatif tinggi, sehingga nilai investasi minimum untuk satu lot saham menjadi kurang terjangkau bagi sebagian investor. Perseroan menyebutkan pemecahan saham diharapkan dapat meningkatkan frekuensi dan volume transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Langkah tersebut juga ditujukan untuk memperluas basis pemegang saham dan meningkatkan partisipasi investor, khususnya investor retail. Selain itu, perseroan menegaskan rencana stock split tidak memberikan dampak negatif terhadap posisi keuangan perusahaan. Dari sisi regulasi, perseroan telah menyampaikan rencana stock split ke BI pada tanggal 17 April 2026 dan peroleh persetujuan prinsip dari bursa di 5 Mei 2026. Apabila mendapat restu pemegang saham, distribusi saham dengan nilai nominal baru dijadwalkan berlangsung di 16 Juli 2026. Dan di tanggal yang sama, saham hasil stock split mulai diperdagangkan di pasar reguler, negosiasi, dan tunai. Perseroan berharap stock split bisa memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang, melalui peningkatan likuiditas dan persepsi pasar terhadap saham perseroan. Berbagai sumber untuk ID Actiono. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Raja lebih cenderung menguat mengikuti arah penguatan indeks harga saham gabungan. Namun di beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terpangkas pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham Raja secara intraday. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level 3.300 dibuka menguat di 3.500. Penguatan terpangkas beberapa menit pasca pembukaan di 3.300 dan kembali melesat ke 3.800 intraday tertinggi hari ini. Pada pukul 10.30 laju penguatan kembali terpangkas tapi tetap berada di zona hijau pemirsa di level 3.500. Pada pukul 11 menguat ke 3.700. Di penutupan sesi pertama laju penguatan kembali tertahan ke 3610 dan pembukaan sesi kedua ke 560. Saat ini beberapa menit jelang penutupan posisi saham Raja di 3590 menguat di 8,79%. Kita akan coba lihat pergerakan saham Raja di beberapa bulan terakhir. Mulai dari perdagangan awal tahun pemirsa, di 2 Januari diperdagangkan di level 6.300, 9 Januari melesat ke level 8.100 intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Februari mengalami tekanan yang cukup dalam ke 3.500. Pertengahan Februari mencoba bangkit ke 5.100 dan di 13 Maret kembali tertekan ke 3.320. April mencoba mendekati ke level 5.000-an kembali, namun di Mei dan Juni kembali mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 2640. Dan di perdagangan hari ini saham Raja kembali bangkit ke level 3560 dan saat ini posisi dari saham Raja di 3590 menguat di 8,79%. Kita akan coba lihat pemirsa dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Dari posisi PER-nya di 26,00 kali, PSR-nya di 4,06 kali dan PVV-nya di 4,18 kali dan indikator terakhir ada dari PCFR di 28,83 kali. Kombinasi secara fundamental teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketahui pilihan pemirsa di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan di sesi pertama perdagangan Rabu ke level 5.900-an. Sektor keuangan dengan saham perbankan kembali menjadi salah satu penopang utama di tengah sentimen kenaikan BI rate dan rencana buyback saham Bank BUMN.
Indeks harga saham gabungan melanjutkan rally penguatan di sesi 1 Rabu, naik signifikan 2,34% ke level 5.881,23 setelah melonjak 7,57% sehari sebelumnya. Seluruh indeks sektoral berada di zona hijau dan menopang penguatan IHSG. Dengan sektor keuangan kembali menjadi salah satu penopang terbesar di 3,34% di tengah harga saham emiten perbankan masih melaju. Saham BBCA ditutup naik tinggi 5,53% di Rp5.450 per saham, menopang indeks di 30,54 poin. Dan year to date melemah 32,51%. Saham BBRI ditutup menguat 2,15% di Rp2.850 per saham, year to date melemah 22,13%. BMRI ditutup menguat 1,96% di Rp4.170 per saham, year to date melemah 18,24%, dan saham BBNI ditutup melejit 7,65% di Rp3.520 per saham. Year to date melemah 19,45%. Adapun secara kumulatif, BBRI, BMRI, dan BBNI menyumbang 31 indeks poin. Penguatan saham perbankan terjadi setelah Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global akibat konflik di Timur Tengah serta menjaga inflasi tetap dalam target pemerintah. Di sisi lain, pasar juga mencerna kabar terkait rencana buyback saham emiten Bank BUMN di tengah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyelenggarakan pertemuan koordinasi, salah satunya bersama jajaran Direktur Bank Himbara untuk mendiskusikan peluang dan momentum yang tepat bagi pihak perbankan BUMN melakukan aksi pembelian kembali atau buyback atas saham-saham Bank BUMN yang sudah koreksi dalam. Head of Investment Information PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Marta Kristina mengatakan, kenaikan BI Rate berdampak positif bagi IHSG khususnya saham perbankan, di tengah saham perbankan besar masih menarik di koleksi karena kinerja fundamental tetap tumbuh positif. Seperti diketahui, BMRI mencatat pertumbuhan laba tertinggi 18,8% year on year di kinerja 4 bulan di 2026. Laba bersih BBRI tumbuh 13,7%, laba BBCA tumbuh 3,8%, dan BBNI tumbuh 5,2% di kuartal 1 2026. Berbagi sumber IDX Channel.